Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita kembali lagi dengan pelajaran akidah akhlak. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji kepada sesama manusia. Pelajar materi sebelumnya kita sudah membahas tentang akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan kali ini di sini memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan pentingnya husnuzon, tasamuh, tawaduk, dan ta'awun. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku husnuzon, tasamuh, tawaduk, dan ta'awun. Sedangkan yang ketiga, menunjukkan nilai-nilai positif dan husnuzon, tasamuh, tawaduk, dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kita akan membiasakan perilaku husnuzon, tasamuh, tawaduk, dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada uraian materi ini kita akan membahas 4 materi. Pertama, kita akan membahas tentang perilaku husnuzon. Yang kedua, kita akan membahas tentang perilaku tawaduk. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perilaku tasamuh. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang perilaku ta'awun. Nah, pada pembahasan pertama, di sini kita akan membahas tentang perilaku husnuzon, yang mana memiliki arti prasangka, pemikiran, dugaan yang baik. Nah, jadi perilaku husnuzon ini memiliki arti bahwa kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Sedangkan bentuk dari perilaku husnuzon ini antara lain, yang pertama, mengembangkan sikap baik dalam kehidupan bertetangga maupun bermasyarakat. Kedua, memberikan kepercayaan kepada sesama manusia tentang suatu utusan dengan kepercayaan bahwa ia dapat melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menjauhi prasangka buruk terhadap siapapun apabila tidak ada buktinya. Nah, pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang dampak positif dari perilaku husnuzon. Yang dimana yang pertama, husnuzon itu dapat menjadikan jiwa menjadi tenang dan tentram. Mengapa demikian? Karena percaya bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon dapat mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa saling percaya. Yang ketiga, husnuzon dapat menumbuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon juga dapat membuat seseorang terhindar dari rasa iri, dengki, dan penyakit hati lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perilaku tawaduk, yang dimana tawaduk ini memiliki arti yaitu rendah hati. Sedangkan bentuk-bentuk dari perilaku tawaduk yang pertama yaitu menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih pandai dari kita. Yang kedua, sayang kepada yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain ketika berbicara. Yang keempat, bersedia mengalah demi kepentingan umum. Sedangkan yang terakhir, tidak suka disanjung oleh orang lain atas kebaikan atau keberhasilan yang kita capai. Nah, di sini ada dampak positif dari perilaku tawaduk, yang mana yang pertama yaitu menimbulkan rasa simpati orang lain kepada kita. Yang kedua, akan dihormati secara tulus oleh orang lain. Yang ketiga, menambah hubungan persaudaraan. Sedangkan yang terakhir, mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada kebiasaan untuk membiasakan diri berperilaku tawaduk. Pertama yaitu menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Yang kedua itu berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak nampak kelebihan yang dimiliki kepada orang lain. Sedangkan yang terakhir, melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain dan tidak merendahkannya. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perilaku tasamuh, yang dimana tasamuh ini memiliki arti yaitu tenggang rasa atau toleransi. Dan bentuk-bentuk perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, tidak mengganggu ketenangan tetangga. Selanjutnya,
tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas. Yang keempat, tidak mengganggu proses ibadah orang lain. Yang kelima, tidak mencela dan merendahkan agama orang lain. Nah, itulah bentuk-bentuk dari perilaku tasamuh dalam toleransi. Sedangkan dampak positif dari perilaku tasamuh itu yang pertama, memuaskan batin orang lain karena dapat memenuhi haknya sebagaimana mestinya. Yang kedua, itu dapat meneratkan hubungan persaudaraan. Yang ketiga, memperlancar terwujudnya kerjasama yang baik. Yang keempat, ada memperluas kesempatan untuk memperoleh rezeki. Yang kelima, menimbulkan sikap saling menghormati antar sesama. Yang keenam, terwujudnya kerukunan dan terhindar dari perpecahan antar golongan. Yang ketujuh, menghilangkan fitnah, kebencian, dan dendam antar golongan. Sedangkan yang terakhir, mempercepat menciptakan rasa aman, tenang, tentram, dan damai di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, di sini kita akan membiasakan diri berperilaku tasamuh, yang dimana perilaku tasamuh ini yang pertama yaitu berusaha untuk menghormati orang lain sebagaimana dirinya ingin dihormati. Yang kedua, berusaha untuk menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Yang ketiga, tidak selalu melihat dan menilai. Nah, itu salah satu bentuk kita untuk membiasakan diri berperilaku tasamuh. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang perilaku ta'awun, di mana ta'awun ini memiliki arti tolong-menolong atau saling membantu. Adapun bentuk-bentuk dari perilaku ta'awun itu sendiri yaitu yang pertama, membantu orang lain dalam kondisi darurat seperti menyelamatkan orang lain yang terjebak kecelakaan. Yang kedua, dapat membantu orang lain yang sedang sakit atau mengalami musibah. Yang ketiga, menutup aib orang lain. Yang keempat, mengumpulkan uang bersama-sama untuk membantu orang sakit. Nah, ini merupakan salah satu contoh perilaku terpuji yaitu perilaku ta'awun. Adapun dampak positif dari perilaku ta'awun itu pertama, ta'awun dapat membuat orang lain berbuat baik kepada kita karena kita telah berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan redistribusi kekayaan yang lebih merata. Yang keempat, dapat menciptakan kehidupan yang tentram dan terwujudnya persatuan dan kesatuan. Yang kelima, dapat mempererat hubungan persaudaraan dan silaturahmi. Nah, dari penjelasan saya tersebut, di sini saya akan menyimpulkannya. Yang pertama yaitu perilaku husnuzon, yang dimana berpikir positif terhadap orang lain yang menciptakan suasana saling percaya dan mengurangi konflik. Yang kedua, perilaku tasamuh yaitu toleransi dalam berinteraksi dengan perbedaan sehingga memperkuat hubungan antar individu. Yang ketiga, sikap tawadu, yang dimana sikap rendah hati yang mendorong individu untuk menghargai orang lain dan menghindari kesombongan. Sedangkan yang terakhir yaitu ta'awun. Sikap ta'awun ini yaitu kerjasama dalam membantu sesama yang memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial. Secara keseluruhannya, perilaku ini membangun masyarakat yang harmonis, saling menghargai, dan bersinergi dalam kebaikan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.